Selamat malam Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian. Kembali kita bersatu hati dalam doa bersama malam ini, Kamis 20 Agustus tahun 2020. Mari bersama kita meneduhkan hati kita sebelum mendengarkan pembacaan Alkitab. Mazmur 124 akan saya bacakan buat saudara sekalian. Mazmur 124. Nyanyian Siarah Daud. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita. Biarlah Israel berkata, jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita. Ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup. Ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita, maka air telah menghanyutkan kita dan sungai telah mengalir melingkupi diri kita, maka telah mengalir melingkupi diri kita air yang meluap-luap itu. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian, Daud tampaknya meyakini bahwa hidupnya hanyalah serangkaian pertolongan Allah semata. Sehebat-hebatnya dirinya, Daud menyadari bahwa kekuatan manusia terbatas, bisa dikalahkan dengan manusia lain juga alam. Frasa korban bencana alam memperlihatkan dengan gamblang bahwa manusia merupakan makhluk tak berdaya bila dihadapkan pada bencana alam. Sehingga luput dari musuh juga bencana alam merupakan anugerah Allah semata. Melalui frasa jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, terlihat pula bagaimana Allah adalah pribadi yang memihak. Itu pun memang anugerah belaka. Manusia tak perlu sombong bila Allah berpihak kepadanya. Sekali lagi, itu memang hanya anugerah. Sejatinya Allah memang sungguh pribadi yang memihak. Ketika Dia melalui kematian dan kebangkitan Yesus orang Nazaret, menyelamatkan kita dari belenggu dosa. Ya, Dia menyelamatkan kita. Jelas di sini bahwa Allah berada di pihak kita. Harus kita akui tak ada alasan apapun bagi Allah untuk menyelamatkan kita. Semua itu hanya anugerah. Dan karena memang sungguh anugerah, jelaslah bahwa Allah sungguh-sungguh berada di pihak kita. Bagaimana pula dengan situasi kita di tengah pandemi ini? Jika kita masih sehat hingga malam ini, itu pun sungguh anugerah Allah. Bahkan jika kita sakit dan kita masih bisa merasakan perawatan dari dokter dan para medis, juga perhatian keluarga, itu pun sungguh anugerah. Jika kita masih bisa bekerja hingga hari ini, itu juga anugerah Allah. Jika kita telah di PHK dan kita masih bisa mendapatkan rezeki, percayalah itu juga anugerah Allah. Jika anak-anak masih bisa belajar di rumah dengan belajar di rumah online, itu juga anugerah Allah. Intinya, Allah adalah pribadi yang memihak. Dan Allah terus memihak kepada kita karena kita adalah miliknya.
Kepada jemaat di Roma, Rasul Paulus bersaksi, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Biarlah pemahaman ini boleh membuat kita terus berani percaya kepada Allah, dan baiklah kita menyatakan pengakuan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Bapak, Ibu sekalian, sebelum memanjatkan doa syafaat, mari bersama kita memanjatkan doa Bapa kami. Akan saya pimpin dalam doa Bapa kami, dan dalam syafaat nanti Bapak, Ibu, anak-anakku boleh menyambut bersama dengan saya setiap bagian doa syafaat dengan berkata, Tuhan, dengarlah dan kabulkanlah doa kami. Mari bersama kita memanjatkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami dari kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya Tuhan Allah kami bersyukur bahwa Engkau adalah pribadi yang memihak. Ya, Engkau ada di pihak kami. Engkau tidak meninggalkan kami, dan Engkau akan terus memihak kepada kami. Jangan biarkan kami kehilangan kepercayaan, ya Allah. Namun mampukan kami untuk terus berani percaya, mempercayakan diri kami kepadamu, dan senantiasa berseru, pertolongan kami adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Tuhan, dengarlah dan kabulkanlah doa kami. Kami juga menyerahkan segenap suspek COVID-19 ke tangan Tuhan sendiri. Kiranya Engkau yang menemani mereka dalam proses pemulihan. Kiranya mereka boleh merasakan jamahan tangan Tuhan. Jangan biarkan mereka merasa sendirian. Mampukan mereka untuk terus dihiburkan dengan kenyataan bahwa mereka adalah milik Tuhan sendiri. Keluarganya juga Tuhan beri penghiburan dan kekuatan. Jauhkan dari kekhawatiran yang hanya akan membuat daya tahan tubuh mereka menurun. Biarlah mereka terus merasakan bahwa mereka juga adalah milik Tuhan. Juga dokter dan para medis, juga petugas rumah sakit, Tuhan berikan kesabaran dan hikmat dalam merawat saudara-saudara kami ini. Berikan mereka juga penghiburan dan kekuatan. Kiranya Engkau juga menjaga keluarga mereka. Biarlah Engkau juga memberi penghiburan dan kekuatan. Jauhkanlah dari rasa cemas dan khawatir. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Tuhan, dengarkanlah dan kabulkanlah doa kami. Ya Tuhan Allah kami mohon berkat-Mu bagi proses uji klinis vaksin COVID-19 ini di Bandung. Berkati semua yang terlibat, Sinovac, Bio Farma, dan Universitas Padjadjaran. Kami berharap ya Tuhan, kiranya vaksin ini dapat ditemukan dengan lebih cepat. Ya Tuhan, berkati pengharapan kami. Kami bersyukur untuk setiap sukarelawan yang mau memberikan dirinya dalam uji coba vaksin ini. Tuhan yang berkati, Tuhan yang pelihara mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan,
untuk pemerintah bangsa kami. Berikanlah kemampuan kepada pemerintah bangsa kami untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang terbaik dalam pandemi ini. Jika ada rencana pemerintah bangsa kami meningkatkan daya beli masyarakat dengan subsidi gaji bagi orang-orang yang bekerja formal, kiranya Tuhan memberkati rencana ini. Juga tolong pemerintah dalam mencari jalan untuk menyalurkan subsidi gaji ini bagi para pekerja informal. Kami serahkan negeri kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, karena kami percaya Engkau mengasihi negeri kami. Inilah syafaat kami ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Tuhan, dengarkanlah dan kabulkanlah doa kami. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian, mari sekarang kita beristirahat. Biarlah kita boleh tidur dengan tenang, dan besok kita boleh bangun pagi, menyambut berkat Tuhan sendiri. Tuhan memberkati. Amin.